Dalam satu jenis sepeda motor, kebanyakan memiliki pendahulunya, dan biasanya motor generasi awal akan memiliki pengaruh yang kuat untuk generasi sepeda motor selanjutnya. Dan salah satu yang cukup menarik di sini adalah Honda memiliki motor-motor ikonik yang ada di jalan raya maupun di sirkuit. Dan motor-motor ikonik ini terkadang masih menjadi base utama untuk pengembangan motor-motornya sampai saat ini. Selain itu, tanpa motor-motor ini, Honda mungkin tidak akan menjadi Honda yang sekarang. Honda Motorcycle merupakan pabrikan besar yang menghasilkan segala macam produk, mulai dari pemotong rumput sampai mobil balap, dan dari sepeda motor hingga pesawat. Kemudian perusahaan ini juga merupakan salah satu perusahaan yang paling serbaguna di dunia. Meskipun terlibat di berbagai bidang yang mereka produksi, namun mereka memiliki cengkeraman besar di pasar sepeda motor. Produknya selalu mencapai setiap segmen dan seringkali menjadi kekuatan dominan. Jadi nggak mengherankan kalau selama bertahun-tahun ini, merek Honda sudah menghasilkan sepeda motor dengan kemampuan yang sudah melewati batas dan meninggalkan jejak permanen pada sejarah Honda ini. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas 10 motor Honda yang paling berpengaruh sepanjang masa produksi Honda. Sepeda motor touring benchmark Honda Goldwing adalah sepeda motor unggulan merek ini yang udah lama dianggap sebagai sepeda motor touring terbaik. Itu berlaku buat mereka yang mencari kenyamanan, fitur yang berlebih, dan pastinya keselamatan sih. Kemudian Goldwing saat ini sudah melewati fase lebih dari 5 generasi, yang berarti motor ini sudah menempuh perjalanan yang panjang sejak model cruiser naked 4 silinder pada tahun 1974. Sepeda motor ini pada dasarnya emang menciptakan patokan bagi para pengendara touring. Bahkan hari ini banyak merek lain yang udah mencoba buat melampaui motor ini, tapi sayangnya kebanyakan gagal. Motor ini adalah motor cruiser Jepang yang bisa menyaingi Harley Davidson sama seperti Goldwing. Honda Shadow adalah model lain yang telah bertahan dari ujian waktu. Motor ini diluncurkan pada tahun 1983 untuk bersaing langsung dengan Harley Davidson di Amerika, dan Shadow adalah salah satu cruiser Jepang pertama. Pada awalnya, motor ini diluncurkan dengan mesin 750cc, kemudian dipangkas menjadi 700cc pada tahun berikutnya karena masalah tarif. Namun seiring berjalannya waktu, Shadow akhirnya tiba-tiba memiliki cc yang besar, yaitu di 1100cc yang lebih besar. Dan Honda Shadow mungkin bukan sepeda motor tercepat atau paling keren di dalam daftar ini, tetapi motor ini benar-benar dapat menantang Harley Davidson dan membuktikan kepada komunitas bahwa cruiser Jepang dapat sebagus cruiser Amerika, bahkan terkadang lebih baik. Sport bike terbaik sepanjang masa mungkin adalah Ducati Panigale V4 dan Aprilia Tuono V4 yang telah mencapai status legendaris berkat mesin V4 Monster mereka. Tetapi bayangkan jika Honda membangun mesin V4 Monster, apakah status tersebut bisa pindah ke tangan Honda? Bisa iya, bisa juga enggak. Karena pada awal 1980-an, Honda pernah membuat motor dengan mesin serupa, yaitu Honda Interceptor 1983, dan motor ini diakui sebagai salah satu sport bike pertama bersama dengan Suzuki GSX R 750 1985. Dan ini adalah sepeda motor yang membuat pengendara jatuh cinta dengan tikungan daripada jalan lurus yang berkendara santai, dan inilah yang membuat segmen sport bike begitu populer. Honda selalu unggul dalam berbagai segmen dan motorsport, termasuk rally Paris-Dakar dengan NXR 750-nya. Sebagai penghormatan kepada sepeda motor rally legendaris ini, Honda meluncurkan XR-V 750 Africa Twin dengan mesin V-Twin 750cc yang sudah membuktikan keunggulannya dalam rally Dakar. Selain itu, motor ini juga memiliki ergonomi, dinamika rangka, serta suspensi yang terinspirasi dari rally yang membuat motor ini menjadi sepeda ADV yang sesungguhnya. Dengan segmen ADV yang baru aja dimulai pada saat itu dan sebagian besar motor adventure lebih berorientasi ke jalan raya, tetapi Africa Twin ini adalah mesin off-roading yang sesungguhnya. Bahkan hari ini, Africa Twin generasi terbaru adalah motor adventure besar yang lincah dan mampu melewati BMW R1250 GS dan Triumph Tiger, sehingga Africa Twin memperlihatkan kepada dunia bahwa motor adventure besar bisa juga lincah. Ducati telah menginspirasi banyak sepeda motor, namun nggak selalu begitu kenyataannya, karena ada satu motor Honda yang berhasil menginspirasi salah satu sepeda motor Ducati. Bahkan bukan sembarang Ducati, ini adalah Ducati yang kebanyakan orang bilang adalah motor paling indah. Itu adalah Ducati Massimo Tamburini. Desainer Ducati kala itu mengakui kalau dia meniru desain NR750 saat mendesain Ducati 916.
NR750 adalah sepeda motor yang luar biasa dengan mesin V4 747cc, piston oval, dan bodywork serat karbon yang untuk pertama kalinya, fork depan upside down, bahan bakar injeksi elektronik, dan knalpot bawah jok. Dengan desain seperti itu, tentu aja ini membuat Honda NR750 sangat memukau, dan kalian tidak akan bisa melepaskan pandangan dari sepeda motor ini. Kawasaki Ninja ZX-11 adalah motor tercepat di pertengahan tahun 90-an. Namun semua itu bisa hilang gitu aja ketika Honda mengembangkan CB1100XX Super Blackbird. Bahkan saking cepatnya motor ini mendapatkan julukan Jet Lockheed SR71. Ini adalah pesawat tercepat di dunia pada saat itu. Dan tanpa motor buas ini, kemungkinan kita semua tidak akan bisa melihat Kawasaki membuat Kawasaki Ninja H2 ataupun Suzuki Hayabusa. Kala itu Honda berada di puncak dunia balap, tetapi jika harus memilih satu sepeda motor yang membantu Honda mencapai kesuksesan ini, maka itu adalah RC166. Sepeda motor cantik ini memenangkan 2 gelar dunia untuk merek ini, membawa Honda dan merek Jepang seperti sekarang ini. Motor ini menggunakan mesin inline 6 250cc dan kecepatan tertinggi di 220 km/jam. Tetapi spesifikasinya hanya memberi gambaran sebagian aja, karena di dunia nyata RC166 adalah revolusioner. Kenapa? Ya ini bisa terjadi karena motor ini dapat membuat Honda menjadi kekuatan balap dan banyak sepeda motor jalan Honda yang kemudian mengikuti jejaknya. Fireblade generasi sekarang adalah salah satu sepeda motor terbaik yang dapat dibeli, dan itu adalah sport bike kelas liter yang sangat kuat, yang praktis dan mudah untuk dikendarai. Namun sebelum sampai sekarang ini, motor ini tetap berpegang kepada pendahulunya, yaitu Honda CBR 900RR Fireblade. Namun sebenarnya bukan Fireblade aja yang harus berterima kasih sama si 900RR ini, karena semua sport bike kelas liter sepertinya juga berhutang budi pada motor tersebut karena memainkan peran penting dalam memulai perang kelas liter pada tahun 90-an. Karena sebelum ada sepeda motor ini, sepeda motor kelas liter hanya berfokus pada kecepatan, bukan pada kemampuan di lintasan. Dan CBR 900RR mengubah permainan dengan menjadi sport bike yang ringan, lincah, dan dapat ditangani seperti super sport yang jauh lebih kecil. Dan sejak saat itu, setiap sport bike kelas liter telah mengikuti jejak CBR 900RR. Honda seringkali dianggap sebagai superbike pertama yang memulai semuanya, dan Honda juga sering merayakan banyak kemenangan dalam balap Grand Prix. Jadi mereka menggabungkan kemampuan produksi massal dengan warisan balap, yang mana semua pengalaman tersebut berguna untuk memproduksi Honda CB750. Kala itu di pasar motor hanya dipenuhi dengan motor berkonfigurasi mesin tunggal dan twin. Namun Honda merubah paradigma tersebut, yang mana CB750 datang dengan mesin 4 silinder yang mengesankan. Dan tentu aja dengan revolusionernya, ini adalah salah satu sepeda motor paling berpengaruh sepanjang masa, terutama untuk pasar di mana superbike adalah hal yang biasa. Sepeda motor Honda yang paling berpengaruh sepanjang masa haruslah Honda Cup atau Honda Super Cup. Mungkin sekarang ini motor ini sering dianggap sebagai motor kolektor aja, namun kenyataannya motor ini lebih dari itu. Sepeda motor ini diproduksi dari tahun 1958 dan telah terjual lebih dari 100 juta unit dalam berbagai generasi di seluruh dunia. Dan hal ini menjadikannya kendaraan bermotor dengan penjualan tertinggi dalam sejarah. Dan untuk negara-negara berkembang, Honda Super Cup masih menjadi motor yang digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Dan hal ini tentu saja mencerminkan utilitas dan reliability motor ini. Dan itulah 10 motor Honda yang paling berpengaruh di dunia. Mungkin ada beberapa motor yang hanya diproduksi di suatu negara aja dan tidak dipasarkan global. Namun semuanya saling berkaitan satu sama lain. Bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.